jurusan kami untuk melakukan wawancara. Kami di Unika Atmajaya. Kita ini wawancara di mata kuliah Pancasila terkait kegiatan kerjasama lintas agama. Saya Sylvia. Ini teman saya Tiara. Nanti 3 orang lagi Yusuf. Ini dengan Pak Untung. Pak Untung ini dari seksi KAK, hubungan antar keagamaan dan kerawam. Terus ada juga Pak Manik. Pak Manik itu adalah koordinator bidang kesaksian. Seperti pertanyaan pertama, apakah di Gereja Katolik Paroki Keranggan Santo Fransiskus Praskoska pernah melakukan atau menjalin kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama dengan para pemuka agama lainnya? Saya coba menjawab ya. Iya, memang kebetulan saya di HK, kemudian semua pihak, saya itu juga anggota MUP di kecamatan, gitu loh. Nah, saya interaksinya secara resmi itu di MUP itu, gitu. Itu ada agama, semuanya ada, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, gitu. Jadi saya interaksinya dengan mereka, gitu loh. Kalau secara gereja dengan pihak belum ada, pihak agama lain belum ada, atau di MUP itu. Tapi memang dalam kerjasama interaksi untuk yang normal aja ya, misalnya jaga gereja, gitu. Kita setiap ada misa, makan, Paskah, kita interaksi dengan saya. Kita tolong untuk jaga gereja, gitu loh. Kemudian baksos juga ya, kita sering ada baksos. Jadi misalnya sebelum Lebaran kita ngadain pasar murah, gitu. Kita bagikan sembako, kita menjual sembako dengan harga murah, gitu. Bukan gratis ya, menjual harga murah. Gitu. Kemudian ada juga seksi kesehatan sosial di RT sekitar situ, gitu ya. Dia mengadakan pengobatan gratis, ya. Sebelum berobat gratis, mengadakan senam bersama dengan masyarakat setempat, gitu. Tapi memang untuk secara resmi pakai surat itu nggak ada. Artinya ya kita yang beritahu kita akan kerja bakti di situ, gitu. Jadi kita langsung aja berinteraksi di situ, kita berinteraksi di situ, kita ngobrol bareng, makan bareng, kegiatan bareng di situ lah. Itu secara institusi ya. Kalau kita pastikan dengan RW, ini dengan gereja, gitu ya, diwakili seksi itu, gitu, seksi kesehatan itu, gitu. Mau ada yang ngomong atau Bapak nambahin apa maksud pertanyaan selanjutnya? MUP itu adalah Majelis Umat Beragama. Itu adalah sebuah institusi. Kalau tingkat kota namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, gitu. Kalau di tingkat kecamatan itu MUP, adanya di kecamatan sama di kelurahan. Itu ada MUP, Majelis Umat Beragama. Itu terdiri dari wakil-wakil suara. Untuk pertanyaan kedua, apakah pernah bekerjasama dengan FKUB dan HAK? Kami belum pernah. Tapi kalau melalui MUB pernah. Dari MUB bersama dengan FKUB itu pernah. Kita diajak rapat bareng gitu. Selanjutnya, sejak kapan Gereja Katolik Paroki Keranggan melaksanakan atau menjaga kegiatan musyawarah di lintas agama tersebut? Sejak kegiatan lintas agama tersebut. Kegiatan dari sejak proses berdiri. Sejak gereja ini berdiri, jadi kita mengajak ansor gitu ya, bacer itu ketika kita ada misa hari raya,
kita panggil dia, kita ajak dia ke gitu. Sejak pertama. Iya. Waktu sebelum dia kita nggak bisa, nggak ada merangkul mereka juga, karena memang pada saat pembangunan kita ini kan seperti demo kan, sehingga dari pihak pasar pun juga takut betul untuk mendekat gitu loh, sungkan nggak enak lah. Jadi setelah berdiri gitu loh, kita sudah resmi berdiri kan, kita sudah izinnya sudah lengkap segala macam, ya udah mereka mau. Iya. Selanjutnya kalau boleh tahu menjalani kegiatan musyawarah ke antara lintas agama, apakah dengan pemuka agama Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, atau Konghucu? Kalau di MUD iya, semua agama. Tapi kalau gereja dengan masjid itu enggak, paling kita yaitu kita kalau korban kita bisa ikut berkorban di salah satu masjid gitu. Buka bersama biasa, sama pernah. Kemudian juga sampai buka bersama kita itu waktu itu di sosial juga ya, jadi memberi kacamata gratis itu di kecamatan. Di kecamatan sama ada kita panggil Ibu Singkanuria gitu. Terus kita pernah dialog antar agama. Tahu itu HAK yang ada ya. Jadi dialog antar agama, kita mengadakan acara di satu tempat di kelurahan atau di rumah umat itu, tetapi itu kelompok lain, misalnya aliran kepercayaan Islam, dan mereka juga ada tokoh yang bicara di situ gitu. Jadi berdialog di situ. Kalau boleh tahu topik apa saja yang pernah dibahas oleh antara kegiatan lintas agama tersebut? Ya biasanya ya kerumunan, dialog. Jadi itu aja, dialog antara masing-masing tokoh, memberikan seminar, membangun toleransi intinya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah dari hasil solusi tersebut diterapkan bersama kepada jemaat di tempat ibadah masing-masing? Di tempat masing-masing saya tidak memonitor mereka ya, tetapi kalau di lingkungan kami sendiri, saya pribadi perorangan ya, itu saya terapkan. Jadi setiap ada kegiatan RT RW saya selalu datang dan mereka sangat welcome. Jadi justru saya juga sempat kaget kalau kita datang ke mereka, kita tuh dianggap orang pintar, lebih pintar dari mereka gitu loh, sehingga dia senang banget gitu loh, dia sangat welcome, senang banget, sehingga kalau kita memiliki talenta apa, kita mengerjakan itu, kita bantu, wah luar biasa mereka senangnya. Dari situ setiap ada pertemuan saya datang, sehingga ketika suatu saat saya nggak datang, itu ditanyakan, mereka merasa kangen gitu dengan saya gitu. Pak Untung kemana nih? Biasanya begini. Ya udah, kalau udah begitu ya udah, kita sudah menyatu gitu loh. Memang kalau di ADAS tahun 2016 ya, itu mengenai Pancasila, itu kan kita memang dianjurkan gitu, kalau membuat membentuk organisasi dengan di luar Katolik kan. Nah caranya ya gitu, kita bermain dengan mereka. Kalau ada permainan KP kita ikut, main catur ikut. Ya, karena sudah biasa ketemu ya, akhirnya ya udah, mereka juga merasa nyaman gitu dengan kita, nggak ada perbedaan. Justru yang saya herankan, kelompok mereka yang pecah gitu. Mungkin merasa, loh kok ada yang begini tuh, kok deket dengan yang ini, mungkin ya, tapi enggak.
saya tanya enggak begitu. Memang di antara mereka itu pahamnya beda gitu loh. Ya, ada punya dua masjid, yang satu masjid sendiri itu jadi nggak mau gabung gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih bagus gitu. Kami dengan agama lain itu nggak masalah, nyaman kan mereka. Terus kalau ada di kegiatan itu ada kendala nggak sih Pak? Jangan masalah. Nggak ada. Jadi kayak mereka terima. Iya, welcome. sangat welcome. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah dari hasil solusi tersebut diterapkan bersama kepada jemaah di tempat ibadah masing-masing? Di tempat masing-masing saya tidak memonitor mereka ya, tetapi kalau di lingkungan kami sendiri, saya pribadi perorangan ya, itu saya terapkan. Jadi setiap ada kegiatan RT RW saya selalu datang. Dan mereka sangat welcome. Jadi justru saya juga sempat kaget kalau kita datang ke mereka, kita tuh dianggap orang pintar, lebih pintar dari mereka gitu loh, sehingga dia senang banget gitu loh, dia sangat welcome, senang banget, sehingga kalau kita memiliki talenta apa, kita mengerjakan itu, kita bantu. Wah, luar biasa mereka senangnya. Dari situ, setiap ada pertemuan saya datang, sehingga ketika suatu saat saya nggak datang, itu ditanyakan. Mereka merasa kangen gitu. Dan saya gitu, Pak Untung mana nih? Biasanya begini. Ya udah, kalau udah begitu ya udah. Kita sudah menyatu gitu loh. Memang kalau di ADAS tahun 2016 ya, itu mengenai Pancasila, itu kan kita memang dianjurkan gitu, kalau membuat membentuk organisasi dengan di luar Katolik kan. Nah, caranya ya gitu. Kita bermain dengan mereka. Kalau ada permainan KP kita ikut, main catur ikut. Ya karena sudah terbiasa ketemu ya, akhirnya ya udah, mereka juga merasa nyaman gitu dengan kita, nggak ada perbedaan. Justru yang saya herankan, kelompok mereka yang pecah gitu. Mungkin merasa, loh kok dari begini tuh, kok deket dengan yang ini, mungkin ya. Tapi enggak, saya tanya enggak begitu. Memang di antara mereka itu pahamnya beda gitu loh. Ya, ada punya dua masjid, yang satu masjid sendiri itu jadi nggak mau gabung gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih bagus gitu. Kami dengan agama lain itu nggak masalah, nyaman kan mereka. Terus kalau ada di kegiatan itu ada kendala nggak sih Pak? Jangan masalah. Nggak. Jadi kayak mereka terima. Iya, welcome. sangat welcome. Yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak dan Romo sebagai masing-masing sebagai pemuka agama dalam menyelesaikan kendala tersebut? Kalau ada kendala tersebut? Nggak ada kendala. Nggak ada. Jadi kayak aman-aman aja. Aman-aman aja. Romo juga pernah hadir untuk ada bakti sosial dari sesi kesehatan gitu ya. Ngobrol sama RW-nya, sama RT-nya gitu. Saya temenin juga gitu. Ngobrol. Itu kan. Jadi kayak udah saling. Iya, bersaudara. Oke, selanjutnya apakah menurut Bapak atau Romo ada dampak positif melalui kegiatan musyawarah antar lintas pemuka agama tersebut? Ini dia juga siapa? Romo boleh. Apakah ada dampak positif dari kegiatan lintas agama tersebut? Iya, pasti banyak dampak positifnya ya, karena kita masing-masing sadar sebagai warga negara Republik Indonesia, dan kita atas kesadaran itu ingin mewujudkan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, agar kesatuan itu dapat terwujud, ya kita perlu saling mengenal, saling memahami, saling toleransi satu sama lain,
dan itu kan dipupuk mulai dari persahabatan yang tulus seperti itu. Untuk Bapak dua ada tambahannya. Izin menambahkan kalau tadi kan ada membahas kayak RT ya kan Pak, itu dengan RT tempatnya itu RT berapa ya Pak, kalau bisa tahu, sama kecamatannya menjalin antar gereja ini. Oke, itu di RW 8 Kelurahan Jatiraden, Berarti cuma satu. Kecamatan Jati Sampurna. Berarti satu. Interaksi di sini kalau nggak salah 4 sampai 5 ya. Pas sampai RW 8 itu membawai 3 RT. Tapi saya nggak tahu kalau yang di RW lain itu di tempat saya kalau itu. Di RW 8 itu gitu. Berarti itu kayak memberikan kayak kurban kesehatan yang tadi Bapak bilang ya? Kalau ya itu di RT lain. Di RT lain. Kalau yang tadi Bapak sebutin? Kalau yang Bapak sebutin tadi juga sama menjalin kerjasama yang tadi kurban juga, atau ada perihal yang lain? Kalau itu saya hadir, pas kurban saya hadir, ikut hadir. Walaupun saya ya enggak tapi saya ikut hadir. Mereka juga senang saya hadir itu gitu loh. Saya walaupun saya nggak ikut kurban ya, tapi saya hadir. Enggak, maksudnya gini, saya tambahin ya, nanti mau dikoreksi. Jadi gereja ini berinteraksi secara formal, ada 4 RT 1 RW. Itu selalu sejak ini berdiri, selalu ada baksos untuk warga mereka. Yaitu tadi sembako murah. Ya termasuk pengurus RT-nya ada semacam diskusi, bahkan kadang-kadang diundang ke gereja ini. Jadi itu. Jadi ada beberapa. Kalau nggak salah 4 sampai 5 RT. Kalau yang tadi Pak untuk jelaskan itu khusus di RW-nya Pak Untung, betul ya? Kalau dengan gereja ini ada 4 sampai 5. 4 sampai 5 RT ya? Dia bawa 1 RW. Nah, itu seluruh RT-nya itu kita bekerja sama, baik untuk kebersihan, baik untuk baksos. Ya itu sudah formal sejak gereja berdiri. Jadi itulah salah satu sarana membangun persaudaraan supaya kita tidak saling mencurigai. Jadi kita sudah, bahkan mereka sering bertanya, kapan ada lagi baksos, kapan ada lagi ini. Jadi mereka sudah rindu. Jadi kita tidak ada lagi jarak. Bahkan Romo dalam periode tertentu selalu berkunjung ke RT-nya. Betul ya Romo ya? Ya, itu sih mungkin. Kalau misalnya ngelakuin musyawarah kayak gitu, biasanya dilakukan di setiap hari apa Pak Romo? Setiap misalnya Lebaran ya, pada pas hari Lebaran kita datang. Datang. Balungan, camat, gitu ke RT, RW. Berarti ke tempat langsung. Iya, ke Pak Kiai. Gitu. Berarti itu ada kayak diskusi terlebih dahulu ya Pak? Sebetulnya bukan diskusi sih ya. Ya kita silaturahmi lah. Kita ngobrol di situ. Itu udah biasa kita lakukan. Ditambahkan lagi, WKRI, tahu kan WKRI ya, Wanita Katolik Dunia ini, Paroki Keranggan itu membuat sebuah kegiatan mengajar di sekitar warga kita. Antusias mereka. Betul. Ya. Itu secara normal ya, jadi sudah bagus, bahkan mereka rindu. Gitu. Ya, Wanita Katolik ini, Paroki Keranggan itu hampir tiap hari Sabtu. Ya. Oh, setiap hari Sabtu. Ya. Dan itu masih terlaksanakan. Masih ya. Itu kayak aja sih tambahan dari kami. Iya dah. Ada lagi Pak? Iya dah. Cukup sekian. Kepada Romo.